warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Putri Zaisafa Asalwa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ilmu perpustakaan dan informasi dari matkul perpustakaan, dokumentasi dan kearsipan. Nah, kita masuk pada daftar isi. Nah, daftar isinya ada perbedaan perpustakaan, dokumentasi dan kearsipan, kemudian ilmu pengetahuan tentang perpustakaan, kemudian fungsi dan jenis-jenis perpustakaan. Kemudian yang terakhir, belum terakhir teman-teman, ada filsafat dan filosofi informasi. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kita masuk pada perbedaan perpustakaan, dokumentasi dan kearsipan. Apa sih perpustakaan itu? Nah, perpustakaan itu adalah tempat untuk mengumpulkan, mengolah dan menyediakan koleksi bahan pustaka seperti buku, jurnal, dan rekaman dan lain-lain. Intinya perpustakaan itu kayak menyimpan data-data gitu loh. Nah, kemudian ada dokumentasi. Nah, dokumentasi itu adalah proses pengumpulan juga, pengolahan juga, dan penyimpan informasi. Nah, itu seperti kayak pada intinya tuh kayak untuk pembuktian bahwasanya orang itu telah melakukan kegiatan tersebut. Bukan hanya kegiatan ya teman-teman, tapi seperti kayak gini, kita akan membuat jurnal. Nah, kita ada dokumentasinya berupa foto atau video. Kemudian yang terakhir adalah kearsipan. Nah, kearsipan ini adalah proses pengolahan arsip atau dokumen rekaman yang bisa disimpan dan pemeliharaan dan hingga pemusnahan. Kita harus tahu teman-teman jika kita mengambil kearsipan itu. Nah, kemudian kearsipan dibagi jadi dua, ada arsip dinamis dan arsip statis. Apa sih arsip dinamis? Yaitu arsip yang digunakan secara langsung dan kegiatan pencipta dan disimpan selama jangka waktu yang tertentu, hanya sementara, bisa jadi kayak gitu. Kalau arsip statis telah habis masa rekomendasi yang tidak lagi digunakan secara terus-menerus, yang bisa dimusnahkan dan tidak lagi digunakan dalam kegiatan sehari-hari, tetapi memiliki nilai guna kesejarahan, kayak lebih ke sejarah yang lebih lama itu loh, tapi juga bisa dimusnahkan lebih cepat. Kemudian, nah, kita masuk di ilmu perpustakaan. Sebelum kita masuk di ilmu perpustakaan, kita selalu mempelajari semua ilmu, pasti ada objek material dan objek formal. Nah, objek formal itu adalah sudut pandang atau pendekatan yang digunakan untuk mempelajari objek material tersebut. Nah, objek material itu adalah apa yang kita pelajari oleh suatu ilmu yang menuju pada benda atau fenomena yang menjadi kajian utama. Nah, sebelum kita belajar untuk ilmu dan apa saja, itu pasti ada objek materialnya terlebih dahulu. Ketika kita sudah belajar tentang objek material, kita akan baru mengenal tentang sudut pandang. Bagaimana cara kita melihat tentang suatu benda itu, yaitu dinamakan objek formal. Nah, kita masuk ke setelahnya. Nah, ada fungsi perpustakaan itu ada 5. Yang satu, fungsi pendidikan, untuk menjadikan sumber belajar mandiri secara berkesinambungan. Nah, kedua, ada pelestarian. Nah, pelestarian itu sebagai media untuk melestarikan, untuk memelihara sebuah buku atau kebudayaan tersebut. Dan perpustakaan berguna untuk apa saja. Kemudian penelitian ya untuk menyediakan sumber primer dan sekunder untuk riset dan inovasi iptek. Kemudian ada informasi. Nah, informasi itu menyediakan tentang sumber informasi yang mudah diakses, yang bisa kita berikan kepada pengguna. Kemudian rekreasi itu bisa buat hiburan kita. Misal kita nih untuk membaca di rumah, kita bisa pergi ke perpustakaan untuk mencari suasana yang baru, atau hiburan juga bisa. Nah, kemudian ada jenis perpustakaan. Jenis perpustakaan itu sebenarnya ada
4 kalau nggak salah. Lupa ya. 5 deh, 4. Bentar, sabar teman-teman. Aku masih lupa. Kayaknya sih 4 ya. 4. Ntar kita lihat selanjutnya. Tunggu sebentar. Kemudian ada perpustakaan akademik. Perpustakaan akademik itu melayani institusi pendidikan tinggi, menyediakan buku dan materi lain untuk memenuhi pengajar dan penilaian. Nah, seperti kayak misal kita tuh butuh kayak jurnal atau penelitian, kita cari di perpustakaan itu. Nah, itu perpustakaan akademik pasti menyediakan, seperti perpustakaan universitas dong sih, banyak yang bisa menyediakan jurnal ataupun untuk penelitian. Nah, kemudian perpustakaan sekolah. Nah, kalau perpustakaan sekolah pasti untuk membantu pembelajaran mahasiswa, seperti buku paket, buku-buku biologi, itu banyak banget untuk kegiatan belajar mengajar. Nah, untuk guru juga bisa, bukan hanya untuk mahasiswa saja. Nah, setelahnya ada perpustakaan umum. Nah, perpustakaan umum tuh lebih ke leluasa untuk siapapun, masyarakat juga boleh, mahasiswa juga boleh, siswa juga boleh, untuk lebih menyediakan untuk orang bebas gitu loh teman-teman yang dikunjunginya. Nah, kemudian yang terakhir ada perpustakaan khusus. Nah, ini perpustakaan ini tidak bisa diakses oleh siapapun, tapi hanya bisa diakses oleh orang tertentu, seperti kedokteran, hukum, dan pemerintah. Yang punya akses saja yang bisa mengakses perpustakaan khusus ini. Nah, itu dia jenis-jenisnya perpustakaan. Kemudian kita masuk ke teori perpustakaan, itu ada 5. Yang pertama, book are for use. Itu tujuan utama perpustakaan untuk digunakan. Jadi perpustakaan bukan hanya sekedar untuk menyimpan buku, tapi buku juga digunakan untuk kita. Misal nih, kita mencari informasi, kita bisa cari di sebuah buku, bukan hanya jurnal saja. Kemudian ada sebenarnya every reader is author book, koleksi buku dengan variasi sesuai dengan kebutuhan dan minat pembaca. Nah, kita misal butuh buku biologi, kita carinya akan buku biologi. Jadi koleksi buku yang ada di perpustakaan, kita mencarinya sesuai kebutuhan kita dan minat pembaca kita. Kemudian yang terakhir, yang nomor 3, every book is reader. Perpustakaan harus memfasilitasi buku-buku agar dapat ditemukan pembaca. Nah, perpustakaan juga harus menata bukunya agar kita lebih gampang untuk mengaksesnya. Mencari bukunya juga lebih gampang, lebih efisien lah, lebih cepat waktunya. Kemudian selanjutnya yang ada 2. Selanjutnya, save the time of the reader. Pentingnya efisiensi dalam perpustakaan. Nah, pentingnya kita orang perpustakaan nih, pustakawan nih, bagaimana kita mengatur waktu efisien dalam perpustakaan. Itu harus dipikirkan juga untuk bagi yang minat saja untuk perpustakaan, tidak hanya minat pustakawan ya, tapi untuk perpustakaan. Teori perpustakaan itu gitu loh. Nah, kemudian the library is a growing organisme, entitas yang harus terus berkembang sesuai kebutuhan pemustaka. Nah, pemustaka tuh harus berkembang. Seperti kita tahu bagaimana teknologi yang kita gunakan untuk pengguna. Jadi pemustaka harus lebih lihai dari pengguna. Maaf ya teman-teman kalau aku beribet karena aku lagi nervous. Nah, selanjutnya ada sejarah dan evolusi ilmu perpustakaan. Nah, sebelum ada perpustakaan tuh sejarahnya kayak gini teman-teman. Pertama, sejarah perpustakaan dari perpustakaan kuno. Nah, itu pakai paku atau papirus. Papirus tuh kayak dipahat di batu gitu loh. Dulu itu zaman 2600 sebelum Masehi. Itu papirus itu adalah kayak batu bata gitu loh. Nah, disimpannya di situ. Jadi lebih
tidak efisien. Bisa saja kayak cepat hilang juga bisa. Nah, kemudian abad pertengahannya ada manuskrip, monastri, dan pusat ilmu Islam. Nah, kemudian ada percetakan. Setelah adanya manuskrip dan monastri, manuskrip tuh kayak pengetikan di zaman dahulu gitu loh. Nah, kemudian kita masuk dari tadi kita membahas ilmu perpustakaan itu. Kita tuh menyinggung tentang informasi dan informasi. Sebenarnya saya akan memperkenalkan tentang filosofi informasi, cuman nggak aku tulis di PPT aku, jadi aku terangkan saja. Filosofi informasi itu adalah informasi dari pengolah. Jadi sebelum jadi informasi itu jadi data terlebih dahulu, kemudian jadi pengetahuan, kan dibaca oleh orang-orang. Nah, jadi pengetahuan, dan orang-orang itu yang sudah membaca atau sudah menerima pengetahuan itu ngomonglah pada orang sini, dan orang sini. Jadilah informasi gitu. Sebelum jadi informasi itu diolahnya seperti itu. Nah, kemudian kita masuk di itu dulu deh. Konsepnya informasi. Nah, nilai dari informasi ditentukan oleh sejauh mana kita tahu tentang data tersebut. Nah, bermanfaat atau tidak. Kalau bermanfaat ya jadi informasi, kalau tidak juga informasi sih. Nah, kita harus for your informationnya itu kita harus mengerti karakteristik informasi seperti keakuratannya, relevannya, tepat waktunya, lengkapnya, terpercaya atau tidak, dan konsistennya atau terukurnya. Itu relevannya, kita harus menerima itu hoax atau tidak. Kemudian filsafat informasi adalah Luciano Prodi bahwa melihat bahwa kehidupan kita sekarang adalah berdampingan dengan era digital. Nah, kita kan dapat informasi juga dari era digital tersebut. Nah, di situ kita harus mengetahui keakuratannya kalau tentang digital itu benar atau tidak gitu. Kita hidup di offline credible kondisi ini, batas antara online atau offline sudah hilang. Tujuan LIS adalah menjaga kesehatan ekosistem informasi dan informasi. Kesehatan informasi agar informasi tetap berkualitas dan aman. Nah, gunanya seperti itu. Kemudian hak cipta, sensor, dan hoax. Hak cipta adalah hak otomatis milik pencipta atas karyanya tanpa harus ada pendaftaran. Jadi yang pencipta akan memiliki hak milik tanpa adanya pendaftaran. Kemudian yang tidak boleh dilanggar yaitu pencipta sudah menjadikan karya lalu dibeli oleh seseorang, lalu diciptakan kembali dan lalu diperjualbelikan, itu tidak boleh. Tetapi kalau untuk perpustakaan hanya boleh dijadikan satu salinan saja untuk dilestarikan. Selanjutnya adalah dua bentuk kejahatan siber yang relevan pada properti dan kepenulisan, dan ini adalah siber untuk informasi dan dokumen. Nah, yang dokumen itu adalah pendaftaran tanah. Jadi surat tanah itu sebenarnya kan satu, nah itu ada dua, jadi yang salah satunya pasti ada yang palsu. Kemudian untuk informasi itu adalah penyebar luasan tentang hoax yang tidak terverifikasi, seperti dulu zaman COVID banyak penyebaran hoax. Nah, penyebaran hoax itu harus diselidiki terlebih dahulu, ini benar atau tidak. Kesimpulannya adalah ilmu perpustakaan dan informasi adalah bidang yang memadukan sejarah, teknologi, etika, dan kebutuhan. Mahasiswa LIS yang menyiapkan diri untuk 3 peran besar, yaitu menjaga kualitas informasi dan keakuratan informasi atau mengevaluasi menyediakan informasi yang dapat dipercaya. Kemudian paham etika digital, menjadi fasilitator pengetahuan, dan kita siap menjadi pustakawan ataupun yang relevan dan berpengaruh di era yang terima kasih. Wassalamualaikum.